Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2522056, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Basis Data mengenai bab 1 yaitu konsep basis data, bab 2 basis data relasional, bab 3 siklus hidup perancangan basis data, dan bab 4 pemodelan data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai konsep basis data. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh apa itu basis data, sebelumnya saya akan menjelaskan perkembangan awal mulanya muncul basis data. Baiklah, pertama, perkembangan basis data. Pada tahun 1960 oleh Charles Babbage di perusahaan elektrik General Electric, dia mendesain sebuah DBMS atau Database Management System, atau juga disebut sebagai sistem software yang menyimpan dan mengatur data dengan aman, yang mana DBMS ini juga disebut sebagai integrasi atau Integrated Data Store. Tahun 1960-an ini IBM ini mengembangkan yaitu Information Management System dengan hasil kerjasama perusahaan Amerika. Selanjutnya 1970-an ini menjadi atau menghasilkan representasi model rasional. 90-an ini model rasional ini diparadigma oleh DBMS menjadi dominan yang terakhir. Lalu 1980-an dan permulaan awal 1990 yaitu ialah perkembangan bidang sistem basis data yang dikembangkan saat ini atau yang berkembang pada saat ini. Jadi 1960-an itu Charles Babbage ini mendesain sebuah DBMS, itu Database Management System. Selanjutnya pada tahun 1960-an DBMS ini menjadi IBM yaitu Information Management System. Selanjutnya pada tahun 1970-an yaitu menjadi representasi model relasional. Selanjutnya 1980-an dan 1990-an itu adalah sistem basis data yang dikembangkan lagi pada saat ini. Selanjutnya pengertian basis data. Yang kedua yaitu definisi. Basis adalah sebuah gedung, markas, tempat berkumpul, tempat bersarang, diibaratkan seperti gedung untuk berkumpul di ruangan tertutup. Sedangkan data adalah representasi keadaan atau suatu yang fakta dalam suatu objek seperti manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang akan disimpan dalam bentuk teks, gambar, angka, simbol, atau bunyi yang kombinasinya dan beberapa hal lainnya. Jadi setelah teman-teman mengetahui apa itu pengertian dari basis dan data, dapat diartikan bahwa basis data adalah kumpulan dari suatu item data atau informasi dan objek yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Terus dapat diorganisasikan atau dapat diatur dan saling berinteraksi dalam menjalankan operasi. Dan suatu proses yang berskema dan struktur tertentu yang diatur dalam hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak yang dalam pengoperasian aplikasi dan sistem operasi yang dapat dimanipulasi atau dapat memproses data itu dengan cara diolah, dirancang, dan diatur dalam pembaharuan data yang juga bisa dapat diperbaharui dengan perhitungan tertentu dan dihapus dengan tujuan tertentu dan keinginan suatu pengaturan di dalam pengelolaan data. Selanjutnya yang ketiga ialah sistem basis data. Adapun basis data memiliki sistem yang yaitu kumpulan suatu tabel atau komponen yang saling berinteraksi dalam memanipulasi data nanti atau dalam memproses data nanti yang memiliki beberapa komponen. Yang pertama ialah perangkat keras atau hardware, yang mana dalam contoh yaitu seperti keyboard, monitor, mouse, dan lain-lainnya.
Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Yang ketiga juga sistem operasi yang mana yaitu dalam database atau basis data, yang pengertiannya tadi ialah sekumpulan data yang dapat diakses atau diperbaharui dalam memanipulasi data atau dalam memproses data nanti. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen sistem atau DBMS atau database management system. Database management system. Yang kelima yaitu pemakai atau user, jadi pengguna komputer. Dan selanjutnya yang keenam ialah aplikasi atau perangkat lain. Dan juga dari definisinya yaitu basis data, suatu item data atau misalnya sebuah informasi yang mana informasi yang diberikan oleh seseorang, dan lalu kita akan menyaring informasi tersebut dan kita proses, lalu kita proses informasi tersebut dan bagaimana cara menyikapi informasi tersebut, apakah dapat kita terima atau tidak dengan melakukannya dalam sebuah basis data, yaitu dengan tujuan-tujuan yang akan dilakukan dalam informasi tersebut, dalam pemberitahuan informasi tersebut. Tujuan basis data ialah yang pertama, mengatur data agar diperoleh kemudahan ketetapan itu dalam sebuah data. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak ada duplikasi sehingga data dapat dijaga. Yang ketiga yaitu data terintegrasi atau saling berkaitan. Yang keempat ini data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang kelima yaitu informasi yang selalu mutakhir atau up to date, yang selalu update. Selanjutnya yaitu manfaat basis data. Ada 10 manfaat basis data yang dapat saya ringkas, yaitu yang pertama kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua yaitu kebersamaan pemakaian atau accessibility. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol data atau kontrol. Selanjutnya yang keempat yaitu efisien ruang penyimpanan atau speech. Yang kelima keakuratan atau accuracy. Yang keenam yaitu ketersediaan atau availability. Yang ketujuh yaitu kelengkapan atau kompleks. Yang ke-8 yaitu keamanan atau security. Yang ke-9 kemudahan dalam penggunaan aplikasi baru. Yang ke-10 yaitu user view, memudahkan pengguna atau pemakai dalam mengelola data. Pun resiko yang akan dialami dalam pemakaian basis data, yang pertama yaitu perlunya personal data atau personal khusus atau seperti tenaga ahli khusus. Kedua yaitu perlunya perangkat lunak dan perangkat keras secara khusus, yang mana seperti perangkat lunak yaitu software dan perangkat keras yaitu hardware yang khusus. Dan yang ketiga yaitu perlunya backup eksplisit. Yang keempat yaitu kopi pada data yang dipakai secara bersamaan. Yang terakhir yaitu perlunya konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Adapun yang akan dilakukan dalam operasi dasar basis data ini ialah yang pertama yaitu pembuatan basis data, penambahan file, penghapusan basis data, dan juga pengubahan dari file data. Masuk pada bagian yang keempat yaitu Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sistem pengoperasian yang dilakukan database pada sistem komputer. Sistem ini dirancang untuk melakukan pemrosesan data dan referensi data yang dilakukan secara bersama dalam berbagai data dengan juga beberapa referensi. Dan juga DBMS ini juga dapat mengakses aplikasi. Adapun perbedaan antara basis data dengan DBMS ini yaitu basis data dan DBMS ini memiliki konsep atau sangat diperlukan dalam konsep basis data. Tapi basis data ini lebih ke data-data, sedangkan DBMS ini lebih ke dalam mengelola data, yang mana akan mengubah, menambah, dan menghapus data dalam database itu sendiri.
Adapun tipe-tipe dalam file DBMS ini atau Database Management System ini ialah yang pertama yaitu file Indo atau master file. Yang kedua, file transaksi atau transaction file. Yang ketiga yaitu file laporan atau report file. Yang keempat yaitu file sejarah atau history file. Dan yang kelima yaitu file pelindung atau backup file. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai basis data relasional. Pertama yaitu pengantar basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu data yang mengelola secara fisik yang menggunakan tabel 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Baris dan kolom ini berguna untuk menggambarkan pada berkas data atau pada sebuah data. Tabelnya ini saling berhubungan dan memerlukan perangkat lunak atau software yang khusus pada basis data relasional ini. Jadi secara garis besar basis data relasional ini ialah tabel-tabel yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Keunggulan basis data relasional ini yang pertama, bentuknya itu sederhana karena hanya memiliki baris dan kolom. Dan juga dapat atau mudah mudah dilakukan atau dioperasikan di berbagai operasi data. Adapun istilah-istilah dalam basis data relasional. Yang pertama ialah relasi, merupakan suatu tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua yaitu atribut, kolom pada relasi. Yang ketiga tuple, baris pada relasi. Yang keempat domain, nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 5 yaitu derajat atau degree, jumlah dalam sebuah relasi. 6 yaitu cardinality atau jumlah maksimal. Adapun yang dimaksud dengan relational case ialah relasional seperti tabel relasi. Case ini ialah basis data dari relasional. Maksud dari case ini adalah atribut atau gabungan atribut dalam sebuah tabel yang akan digunakan. Memiliki berbagai macam. Yang pertama yaitu super key. Yang mana super key ini ialah sekumpulan atribut yang mengidentifikasi suatu baris pada tabel relasi. Kedua yaitu candidate key. Candidate key ini ialah memiliki beberapa key atau salah satu key itu disebut candidate key yang mempunyai lebih dari satu key. Ketiga yaitu primary key sebagai pengidentifikasian dari sebuah tabel relasi. Keempat yaitu alternate array, yaitu atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Adapun selanjutnya yaitu relational integrity rules, ialah sebuah atribut atau aturan yang mana memastikan data atau sesuatu yang dimasukkan itu terjaga, memastikan sebuah data yang dimasukkan dalam basis data itu terjaga. Yang pertama yaitu ada namanya null, ialah nilai yang tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua yaitu entity integrity, tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai null. Tiga, referential integrity. Referential integrity ialah sebuah domain di mana domain itu adalah nilai valid yang memiliki satu atau lebih atribut yang merupakan kunci primer bila menggunakan relasi tunggal. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan pada basis data relasional ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa komersial. Pertama yaitu bahasa formal, di mana bahasa query-nya itu menggunakan simbol matematis. Dia menggunakan simbol matematis, contohnya itu ialah aljabar relasional dan kalkulus relasional.
Dan kedua yaitu bahasa komersial, yang mana query-nya itu diterjemahkan, yang mana bahasa query-nya itu dirancang sendiri oleh programmer dalam suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau disebut juga sebagai user friendly. Contohnya itu seperti QUEL itu berbasis pada kalkulus relasional. Adapun QBE yaitu berbasis juga pada kalkulus relasional. Ketiga yaitu SQL yang berbasis pada bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Selanjutnya yang kedua yaitu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun data menjadi model data relasional yang secara umum akan dikoneksikan dengan model data logika. Tujuan normalisasi yang pertama ialah untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, dan yang ketiga yaitu untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi yang pertama yaitu ialah data dapat dikan dalam bentuk tabel dan dianalisis berdasarkan peningkatan pada persyaratan yang dilakukan. Kedua yaitu apabila tabel yang dilakukan pengujian ini belum memenuhi persyaratan tertentu, maka dilakukan pemecahan tabel. Maka diperlukan pemecahan tabel sederhana sampai yaitu mengalami bentuk yang optimal. Baik, selanjutnya bab 3 mengenai siklus hidup perancangan basis data. Siklus itu diibaratkan seperti aturan dalam sebuah kejadian, maka dia itu akan berurut, teratur gitu. Dalam sebuah perancangan basis data pun juga menggunakan aturan-aturan yang terurut. Yang pertama ialah perancangan database atau database planning, yang mana akan dilakukan seefisien mungkin atau seefektif mungkin. Terdapat 3 pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang mana identifikasi ini ialah dalam sebuah rancangan yaitu mengidentifikasi suatu informasi. Sistem apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi sistem, yang mana diteliti dengan kelebihan dan kekurangan sistem informasi tersebut. Yang ketiga yaitu penaksiran kesempatan IT, ya IT yang mungkin memberikan keuntungan dalam sistem strategi informasi ini. Adapun dari database planning ini memiliki atau harus mempunyai standar-standar dalam pengembangannya. Yang pertama itu ialah mengetahui bagaimana data itu akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikasi format atau bentuk dari data ini. Ketiga yaitu dokumentasi apa yang diperlukan dalam data ini. Dan yang keempat yaitu bagaimana implementasi atau desain yang akan dilakukan pada data ini. Definisi sistem atau system definition lebih mengutamakan pada user view atau si pengguna yang dapat mengidentifikasi user view ini. Diantaranya yaitu user view ini akan lebih membantu dalam pengembangan data-data yang rumit. Jadi user view ini akan mengatur bagaimana pengembangan data-data yang rumit atau kompleks dapat dipecahkan dengan cara yang rumit atau kompleks gitu kan, yang permintaannya itu akan dapat dipecah ke dalam beberapa bagian yang dapat diatur atau yang lebih mudah diatur dari seorang user view ini. Selanjutnya analisis analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirement collection and analysis. Pengumpulan proses yang mana
dapat diartikan ialah proses pengumpulan dan analisis informasi yang mengenai bagian organisasi pada database, bagian yang didukung oleh aplikasi database, dan menggunakan informasi yang dan menggunakan informasi tersebut untuk dan menggunakan informasi kebutuhan dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi user pada sistem yang baru. Dimaksud dengan analisis dan juga pengembangan pada kebutuhan. Informasi yang harus dikumpulkan pada user ini ialah yang pertama yaitu user view ini. Yang pertama yaitu deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan, dan yang kedua itu detail menggunakan bagaimana cara menggunakan data atau yang dihasilkan, dan yang ketiga yaitu beberapa kebutuhan yang akan ditambahkan untuk dan yang ketiga yaitu beberapa kebutuhan yang akan ditambahkan oleh database pada aplikasi yang baru, pada aplikasi atau database yang baru. Adapun yang selanjutnya yaitu database design, merupakan suatu pembuatan operasi data yang dapat mendukung tujuan dari operasi. Adapun tujuan utamanya itu adalah yang pertama yaitu mempresentasikan data yang akan dibutuhkan, mana yang akan digunakan oleh user. Yang kedua yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk mendukung transaksi yang diperlukan oleh data. Ketiga yaitu menspesifikasi desain, membuat desain yang secara tepat diperlukan pada sistem. Jadi menspesifikasi atau membentuk suatu desain itu secara tepat untuk kebutuhan yang dilakukan atau yang akan dimasukkan ke dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan apa yang akan dilakukan oleh sistem. Selanjutnya yaitu DBMS atau Database Management System Selection. DBMS atau Database Management System Selection atau optimal. DBMS selection atau optimal, database management system selection atau optimal, yang mana ini digunakan untuk mendukung aplikasi database, yang mana dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju ke desain logik. Yang dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju ke desain logikal, asalkan cukup mendapatkan suatu informasi, asalkan dapat cukup menerima informasi yang didapatkan dari cukup mengenai kebutuhan si sistem. Adapun tahap yang akan dilakukan ialah yang pertama yaitu mereferensi atau mengidentifikasi produk. Yang pertama itu ialah mereferensi atau mendefinisikan bagaimana suatu produk itu. Yang kedua yaitu mendaftarkan 2 atau 3 produk. Yang ketiga yaitu evaluasi produk, dan yang terakhir evaluasi produk, dan yang keempat rekomendasi atau laporan produk, dan yang keempat rekomendasi pilihan atau laporan produk, dan yang keempat yang terakhir ialah rekomendasi pilihan dan laporan produk. Dan yang terakhir, bagian terakhir ialah prinsip-prinsip perancangan pada basis data. Yang pertama itu ia memiliki dan yang terakhir ialah prinsip-prinsip perancangan basis data. Yang terakhir ialah
prinsip-prinsip perancangan basis data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan basis data ialah yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip perancangan basis data. Yang pertama ialah memiliki perspektif global, yang mana itu cara pandang, cara pikir dalam suatu kejadian. Yang kedua itu gunakan perancangan atas bawah, yang mana atas itu sebagai pemimpin dan bawah itu sebagai mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang selektif atau efisien, yang memiliki suatu informasi yang sesuai. Keempat yaitu memberikan database untuk manajemen yang berbeda, seperti yang A ini sebagai kepala program studi, yang mana akan sebuah dosen ini akan ini sebagai kepala program studi, yang mana akan sebuah dosen ini akan memberikan mengetahui mata kuliah apa yang akan diberikan kepada dosen ini. Dan yang kedua yaitu untuk dosen biasa itu sebagai dosen pembimbing saja atau hanya menjalankan program studinya, hanya menjalankan kebijakan pada program studi. Dan yang terakhir jangan mengubah file yang ada. Dan tidak boleh asal mengubah file yang sudah ada. Dan yang kelima jangan mengubah file yang ada, atau tidak boleh mengubah file yang sudah ditentukan atau yang ada, hanya menjalankan kebijakan pada program studi. Dan yang terakhir jangan mengubah file yang ada. Dan yang selanjutnya ialah yang terakhir mengenai bab 4 yaitu pemodelan data. Yang pertama yaitu basis data relasional. Model data relasional ini terkait dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu ada struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Selanjutnya ialah variabel dengan value. Relational variabel suatu skema yang relasinya itu terdefinisi. Itu ialah relational variable. Relational value ialah nilai yang didukung dalam relasi dalam suatu waktu. Berdasarkan keberadaannya, relasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah base relation, yang mana skemanya itu benar-benar terdefinisi dan benar-benar ada basis datanya. Kedua yaitu definite relation, yang mana relasinya itu diturunkan pada relasi lain. Yang ketiga yaitu view definite relation yang memiliki nama. Selanjutnya bahasa pada basis data relasional ini sama seperti dengan bab 2 yang tadi menggunakan bahasa formal dan komersial. Selanjutnya ialah pemodelan data. Apa itu model data? Model data adalah kumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur yang terdapat pada basis data dan memberikan gambaran pada tingkat-tingkat data. Model data ini digunakan pada saat mendesain basis data agar diperoleh dengan stabil dengan normalisasi penuh agar terhindar dari kesalahan atau sesuatu yang tidak akurat. Tapi selanjutnya yaitu model data berbasis objek, yang mana merupakan himpunan data dalam suatu basis data yang berdasarkan objek datanya. Selanjutnya model data fisik, yang mana menguraikan data atau menjelaskan data-data ini menggunakan penyimpanan yang fisik. Yang kedua yaitu entity relational model, perwujudan dari model relasional yang dibentuk diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dalam bentuk 2 file dan 2 tabel yang digolongkan dalam 3 relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Inilah simbol-simbol standar entity relational model. Adapun selanjutnya yaitu derajat relationship yang terdiri dari yang pertama binary relationship set,
relasi antara dua entitas. Yang kedua yaitu ternary relationship set, adalah relasi antara tiga entitas. Ketiga yaitu n-ary relationship set, ialah relasi antara n entitas. Selanjutnya yaitu derajat relasi minimum, yang mana mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi pada himpunan entitas ini terhadap entitas yang satu dengan yang lainnya. Pun yang terakhir ialah derajat relasi dengan notasi lain. Relasional notasi lain ini dapat digambarkan dengan penggunaan atau perbedaan dari notasi seperti pada gambar di samping. Dan penjelasan materi mengenai konsep basis data relasional, siklus hidup perancangan basis data, dan pemodelan data. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.